Bagaimana Pak Fandi? Ya, ini kita seling lagi dengan pertanyaan dari WA yang masuk ya. Ini, jadi saya ini termasuk bagian yang peka sama tanda-tanda yang Tuhan berikan atau tidak dan harus seperti apa. Case-nya seperti ini, pernah mengalami kondisi yang seakan-akan Tuhan tidak menjawab pergumulan kita, sampai di kondisi yang hanya bisa berserah dan bersyukur. Nah, dalam kondisi berserah itu, Tuhan adakan mukjizat jawaban dari pergumulan. Namun sebelum mukjizat itu terjadi, sebenarnya ada tanda-tanda yang Tuhan sudah munculkan, tetapi saya kurang peka dari tanda-tanda tadi. Baru sadar atau baru paham bahwa sebenarnya Tuhan sudah kasih tanda-tanda itu malah setelah mukjizat terjadi. Yang jadi persoalan, nah saya tidak peka sama tanda-tanda itu karena seperti selalu takut salah, apakah itu tanda dari Tuhan atau hanya seperti perasaan sendiri atau perkiraan kita sendiri. Nah itu harus seperti apa? Ya kalau pertanyaan harus seperti apa ya harus peka. Dia sudah jawab sendiri itu aku enggak peka kok. Ya tahu ada kalimat tuh, aku enggak peka. Harusnya peka. Nah dengan kasus itu harusnya dia belajar untuk peka. Apapun ya dengan Tuhan berikan dengan tanda tadi. Gitu loh. Jadi sebetulnya tanda Tuhan itu ya kalau memang dari Tuhan ya itu punya otoritas, punya wibawa. Itu harusnya demikian itu, tidak sekedar emosi atau perasaan, tidak. Waktu saya dipanggil jadi pendeta, karena saya itu tidak punya cita-cita jadi pendeta walaupun saya dibesarkan oleh pendeta. Saya tidak ingin jadi pendeta. Ya. Waktu saya pergi ke kantor di tengah jalan, di tengah kendaraan saya, itu ada impresi yang kuat. Dalam hati ini ada satu pergulakan yang luar biasa. Oke, saya berangkat ke kantor itu tidak sedih, tidak apa. Fine-fine aja berangkat ke kantor. Tapi dalam goncangan ini ada arah saya dipanggil Tuhan. Padahal saya tidak mikir apa-apa loh. Sehingga waktu saya sampai di kantor, saya masuk ruang direktur saya bilang, saya mau mundur. Ya, direktur saya kaget. Zaman itu waktu masih P4 digalakkan. Ya, dan orang yang ikut P4 itu kalau dapat ranking kan dapat poin. Dan saya ikut P4 dapat ranking. Terus dia loh kok mundur ya Pak? Untung saja direktur saya orang Manado Kristen. Saya dipanggil Tuhan, oke. Ya. Dan itu panggilan. Itu tidak bisa terbantahkan. Saya masuk Blitar sama. Saya waktu itu tinggal di Madiun, setelah dari Makassar pindah di Madiun, melayani di Panti Asuhan, oleh Ketua Majelis Daerah waktu itu GBI, saya diutus melayani ke Tulungagung. Karena pendeta di sana meninggal, ya, Pak Pendeta Sonre, saya diutus. Entah bagaimana kisahnya, saya naik bis itu masuk kota Blitar. Kalau sekarang saya ngerti geografinya, dari mana bodoh banget. Di kota Blitar di dalam bis ini saya mengalami impresi yang sama. Seperti waktu saya dipanggil melayani tadi. Dalam impresi yang sama itu memutuskan, ya saya membuka jemaat di sini. Tetapi dengan catatan saya akan kuliah dulu dan selama saya kuliah di sini belum dibuka Gereja Bethel Indonesia, saya akan buka. Seperti itu, jadi ada kekuatan dari pesan tadi yang tidak terbantahkan. Itu otoritas. Makanya contoh mimpinya Nebukadnezar ya, membuat dia tidak bisa tidur. Apa dia mimpi cuma satu kali itu? Tentu tidak. Tapi mimpi itu punya wibawa, punya pengaruh yang sangat luar biasa. Nah, sebenarnya kalau itu dari Tuhan, itu punya kekhususan seperti itu. Ya, cuma kadang-kala karena seringnya kita anggap lewat aja. Karena kan banyak ya, orang itu enggak, saya juga kadang-kadang enggak terlalu peka. Baru setelah mengalami kejadian itu baru, oh ini ternyata tanda dari Tuhan. Kan ya akhirnya terlewat lah intinya seperti itu. Oh maksud Tuhan seperti ini karena kita tidak peka akhirnya ya kita baru sadar setelah kejadian itu terjadi. Ya kita hubungkan lagi, oh ternyata itu tanda dari Tuhan. Banyak yang banyak yang
akhirnya terjadi seperti itu. Tahunya setelah terlewat. Ya, apakah karena kita memang dasarnya kita nggak peka, karena kan ya kita kan manusia kadang-kadang ya ini loh susah menerima apakah ini tanda atau enggak, mengetahui itu tanda atau enggak kadang-kadang itu yang sulit. Ya kadang-kala begini, bagi orang skeptis itu seringkali berkata ya itu kan nyocok-nyocokan aja, oke enggak apa-apa. Tapi kita lihat intervalnya toh. Intervalnya dan fakta yang terjadi seperti apa. Makanya di sini nih kita harus melatih. Ya, diskusi seperti apa? Contoh dalam Alkitab. Contoh. Paulus waktu tidak menginjil masuk ke Asia dilarang. Ya. Nah, pada malam hari dia melihat satu penglihatan. Nah, malam hari ini kita asumsikan mimpi. Atau melihat penglihatan dalam bentuk apa? Dari Eropa itu ada orang yang melambaikan tangan. Datanglah kemari, tolonglah kami. Teks berikutnya menyatakan, kami menyimpulkan bahwa kami harus pergi. Kata kami itu jamak, yang melihat itu tunggal. Jadi artinya apa? Untuk kasus-kasus semacam itu didiskusikan dengan orang yang sama-sama spiritnya. Kira-kira seperti apa? Ini penting. Ya, untuk melihat tanda seperti ini. Nah, itu coba dikonsultasikan. Saya kok melihat tanda seperti ini. Nah, itu penting untuk karena Paulus sendiri pun ya perlu mendiskusikan dengan timnya. Ya, kira-kira apa ini? Gitu. Ya, ini juga ada tambahan. Mas menambahkan yang barusan. Mukjizat itu sebuah mukjizat atau penyertaan Tuhan, atau mukjizat itu adalah penyertaan Tuhan. Dan kalau mukjizat itu penyertaan Tuhan, berarti kita bisa menyebut Yesus Tuhan adalah mukjizat dan setiap hari adalah mukjizat. Ya bisa aja lah. Ya, kita tiap hari mukjizat itu bisa saja. Kita bernafas ini aja mukjizat kok. Ya, apalagi kita melihat karya-karya Tuhan yang luar biasa. Gitu. Bisa aja kalau mau menyebut kata bisa kok.